Yang di bagian lu kasih ala share di grup. Ya, kan kalau antum temenan tuh Oh ya, share. live-nya di kalau udah add ana. Kalau udah add ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang mengatur seluruh hajat hidup makhluknya di alam semesta ini tanpa sedikit pun kelemahan yang ada dalam zatnya, tanpa secuil pun kekurangan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, sangat tidak pantas kalau mencari tandingan selain Allah. Sangat tidak pantas untuk menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, ini terkait materi yang akan kita sama-sama bahas ya, materi tauhid. Karena hakikatnya seluruh makhluk di alam semesta ini yang Allah ciptakan itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pada hakikatnya seluruh makhluk di alam semesta ini itu lemah di hadapan Allah, yaitu manusia, yaitu hewan, jin, bahkan para malaikat pun di hadapan Allah itu sangat lemah. Kecuali kalau kita di hadapan malaikat itu beda dimensi, beda ruang ya. Kalau malaikat Allah berikan kelebihan. Ya. Tapi kalau sebagai makhluk semuanya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita menjanjikan Allah dengan apapun. Karena dialah yang pantas kita sembah, dialah yang pantas kita minta pertolongan dalam kondisi apapun. Ketika kita minta sama Allah, pasti Allah akan mendengar doa kita. Ini yang membedakan kalau mohon maaf ya, Tuhan-Tuhan yang lain gitu kan, yang menganggap ada Tuhan selain Allah gitu. Jadi kalau ingin berdoa pada Tuhannya nunggu pagi atau siang dulu. Kalau malam
Tuhannya tidur ya. Itu sebagian dari pemahaman ya, agama yang lain. Tapi kalau Tuhan kita Allah, mau kalian berdoa pagi, siang, tengah malam, yang orang sedang tidur, pasti Allah menyaksikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, muslimin dan muslimah, semoga kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para asatidzah, yang saya muliakan para asatidzah, alhamdulillah kebaikan. Alhamdulillah kalau kalian melihat orang tua di rumah ya, di setiap hari itu di-share kegiatan-kegiatan sholat tahajud, berdoa, kegiatan ilmu produk ya. Jadi seakan-akan orang tua kalian tuh merasakan apa yang kalian rasakan di pondok ini. Nah, alhamdulillah dengan semangatan teman-teman dari Gontor ya, menebarkan ilmu kepada kalian ya, pengalaman-pengalamannya yang didapatkan di sana semoga bisa bermanfaat. Dan pelajaran bahasa Arab ataupun ilqa'u mufradat yang hampir setiap hari diberikan oleh guru-guru kita itu dihafalkan, ya, dibiasakan. Karena bahasa itu kalau nggak biasa akan bingung ya. Saya yakin teman-teman dari Gontor itu saat ketika awal masuk itu masih canggung ngomong bahasa Arab, bahkan mungkin belum bisa ya. Tapi karena terbiasa itu bisa ya. Kalian biasakan kosakata yang sudah diajarkan sama guru-guru ya, sama asatidzah. Apa? Oh, hari ini kita mengenal kosakata sapu miknasatun. Oh, kosakata meja maktabun. Kolamur rosos, ada kolamun, ada kolamur rosos. Bedanya apa? Kalau kolamur rosos pensil. Yang kalau kolamun ya pena, itu pulpen. Kurosatun nama daftarun, itu kan artinya sama. Apalagi jidarun, haitun. Haitun kan tembok ya, artinya sama. Nafidatun syubbakun. Nah, saya ingat-ingat lagi gitu ya. Itu kan kata-kata dasar. Bilatun apa? Lantai. Sakpun apa? Kirmidun apa tuh? Genteng. Ya, kirmidun genteng. Ya. Karena terbiasa. Insya Allah kalau kalian membiasakan untuk sebentar ya. Ngomong bahasa Arab atau bahasa asing akan terbiasa. Seperti kalian misalnya tinggal di dataran Sunda, dataran Jawa, sehari, 2 hari, 3 hari mungkin belum paham. Tapi karena udah tinggal lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa paham. Bahkan ada orang Papua yang tinggal lama di Sunda, dataran Sunda, bisa bahasa Sunda. Ya, orang Papua itu, saya pernah lihat di medsos itu, bisa bahasa Sunda. Itu pula kalian mungkin kalau tinggal di Arab, sehari 2 hari mungkin masih canggung, tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, itu terbiasa. Jika kalian tinggal di luar negeri, di Inggris, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari mungkin masih canggung, tapi ketika ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, bahasa itu kan terbiasa. Bisa karena terbiasa ya. Al-lugha tajul ma'ad. Bahasa itu adalah tajul. Apa tajul? Mahkota. Language is my crown, itu ya. Our crown, ya. Our crown. Bahasa itu adalah mahkota. Kalau kalian bisa menguasai 2 bahasa itu saja, Arab dan Inggris, saya yakin ya kalian akan memahami ilmu-ilmu yang dipelajari dimanapun. Kuncinya itu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tauhid. Ya, materi tauhid. Silakan dibuka al-faslus tsani, bab yang kedua. Kalau di sini halaman Tasi' wa arba'in. Tis'ah wa arba'in.
As-Saffah Tasi wa Arba'in. As-Saffah Tasi wa Arba'in. Halaman berapa? Sini halaman 49. Halaman 49. Tasi wa Arba'in betul ya? Enggak. Tis'ah wa Arba'un. Atasi wa arba'un. Ya, Kan halamannya ya, 49. Atasi wa Arba'un. Berarti kalau Arba'in maf'ul ya? Maf'ul. Iftahu as-Saffah At-Tasi wa Arba'in. Iftahu. Karena sebelumnya kalimat perintah ya. Perintah jama jadinya maf'ul. Nasab mansubun. Betul Ustaz ya? Koreksi ya. Ya Ustaz betul ya? Tolong dikoreksi. Ya. Sudah ketemu? Al-Faslus Tsani, bab yang kedua. Al-Madah Tsaniyah, bab yang kedua. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan, nggak apa-apa kita ulang kembali ya. Namanya tauhid itu kalau tidak kita amalkan, khawatir keimanan kita akan lepas. Karena syarat untuk masuk surga itu adalah tauhid yang lurus, akidah yang sahihah. Kita ibadah, sholat, ibadah ngaji, baca Quran, tapi tauhid kita rusak. Kita menghafal Quran tapi masih meyakini ramalan bintang. Kita menghafal Quran tapi masih meyakini hari baik dan hari buruk. Itu kan sesuatu yang harus kita hindari. Karena segala apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang hafal ayatnya silakan sama-sama baca. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Itu surah apa? Coba, ada yang bisa enggak? Itu surah apa? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Surah Al-Hadid juz 27. Ya, kalau dulu yang dari tahfiz itu juz 27 tuh biasanya lancar ya. Benar enggak? An-Najm, Al-Hadid juz 27 ya. Ar-Rahman itu biasa lancar. Enggak apa-apa. Nah, supaya kita mengingat kembali yang mana saya sampaikan pada halaqah Quran saya ya, jangan sampai kita melupakan Al-Quran. Itu yang bisa jadi dosa akan menimpa kita. Tapi kalau kita lupa, bukan karena kesengajaan lupa, karena memang banyak kesibukan, ini tidak menyebabkan dosa. Tapi kalau melupakan itu yang hati-hati. Berarti kalau melupakan itu apa? Kita bisa jadi ada unsur kesengajaan untuk tidak menjaga Al-Quran. Bisa jadi kita memang tidak butuh dengan Al-Quran. Akhirnya apa? Melupakan Al-Quran. Ini yang kalian harus waspadai, yang kalian harus hindari. Ya. Yang sudah 30 juz pasti menghafal juz 30, juz 27 ya, surah Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi ardin illa fi kitabim min qabli an inna dzalika 'ala Allah yasir likay la ta'sala ma fatakum wa la taqrabu ma atakum la yudkhulu mukhtalin faqur alladzina bakhalu ya'muruna bil bukhl wa may yatawalla fa inna Allaha al-ghaniyyul hamid laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum kitab wal mizan yaqumun nasa bil qist wa anzalna hadida fi ba'sun syadid wa manafi'u lin nas dan seterusnya. Itu surah Al-Hadid di 27. Ya, pesan saya gitu. Jangan sampai kita ada niat untuk melupakan Al-Quran. Ada salah satu nasihat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ini bukan hadis. Ini bukan ayat Al-Quran, tapi nasihat. Yang namanya nasihat boleh diambil, boleh tidak. Itu hak kalian. Kalau nasihat dari orang ya, bukan hadis Nabi. Tapi kalau nasihat dari Nabi, hadis atau Al-Quran, kalau kita tidak mengambilnya, maka fi qulubihim marad, hati kita ada penyakit. Ya kayak saya nasihatin kalian, begini, begitu, begini, begitu. Kalian tidak mengikuti nasihat saya, itu hak kalian. Ya. Seperti halnya saya duduk di sini menyampaikan materi, bukan berarti saya paling pintar. Bukan berarti saya paling pandai di antara kalian, tidak. Karena apa? Ad-dinun nasihah. Sudah belajar ya di hadis arba'in ya. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Dalam hadis yang lain di kitab di bab Al-Jami Bulughul Maram ya. Faidas tansahu, waidas tansafan sahu. Apabila kita diminta nasihat, maka nasihatilah.
Itu kan ya di awal-awal kita belajar itu di Babul Jami ya. Benar ya? Benar kan ya? Mohon koreksi, makanya tuh yang baru baru deh mungkin masih seger itu ya. Atau bahwa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu. Jadi duduk saya di sini bukan merasa paling alim, bukan merasa paling pandai, tapi karena agama itu nasihat, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran serta kesabaran. Ya, berarti apa yang saya berikan, nasihati, saya juga berarti ini nasihat untuk diri sendiri juga. Buat introspeksi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan, ya, kalau ada orang yang sudah menghafal Quran, ya, sudah berinteraksi dengan Al-Quran, melupakan Al-Quran karena kesibukan dunia, ini tolong dicatat. Ya, ini nasihat beliau, bukan nasihat saya ya. Kalau saya mengambil nasihat beliau, saya mengambil, ya, karena itu nasihat yang baik. Maksudnya, melupakan Al-Quran karena kesibukan dunia, melupakan Al-Quran karena tidak butuh lagi dengan Al-Quran. Apa kata beliau? Maka Allah melupakan Al-Quran karena tidak butuh lagi dengan Al-Quran. Apa kata beliau? Maka Allah akan berkata apa sih? Kita itu mendapatkan sesuatu dari Allah dan tidak kekurangan. Ya. Beda harta yang banyak dengan harta yang berkah. Harta yang banyak belum tentu membuat kita senang. Ya, banyak orang kaya dengan kekayaannya yang hampir setiap pekan ke luar negeri, ya, hampir liburan kemana-mana gitu kan, yang rumahnya lebar. Tapi pernah ada dulu kasus ya, saya nggak sebutkan namanya di sini karena di sini saya sedang live ya, itu terjerat narkoba. Padahal suami istri itu kaya, padahal rumahnya mewah, hampir setiap bulan tuh pasti keluar negeri, tapi terjerat narkoba. Ya wallahualam ya, apakah keberkahannya hilang atau tidak? Ini yang dikhawatirkan. Dan ini saya pegang teguh nasihat beliau. Saya berusaha tidak ingin melupakan Al-Quran. Ya walaupun ya kalau yang banding itu kan, kalau saya imam tuh juz 25 itu banyak kegoknya. Jujur, ya saya jujur. Juz 25 tuh banyak kegoknya. Iya Hafizah ya. Juz 25 itu ya. Surat Az-Zukhruf, surat Asy-Syura apalagi itu. Surat Al-Jathiyah ya. Surat apa? 3 surat kalau enggak salah ya. Fusilat awal ya, atau surat akhir. Ilaihi raddu ilmu sa'ah wa ma takhlu min thamarin min akmami wa ma tahmilu min unsa wa la tal illa bilmi. Wa ya yunad aina syuraka qalu adanna kama minna min syahid. Itu awal surat juz 25. Ya kenapa? Saya enggak mau melupakan karena memang ada satu unsur yang tidak sengaja saya lupa, itu manusiawi. Benar gak? Manusia itu tempat salah dan lupa, benar. Ya. Manusia tempat lalai, benar. Tapi bukan berarti lupa dan lalai itu disematkan ke diri kita, terlena. Itu yang harus kita khawatirkan. Ah nggak apa-apa, saya berbuat dosa, loh saya manusia biasa. Jadi seakan-akan meremehkan dosa yang dilakukan. Ketika dia meremehkan dosa yang dilakukan, dosa kecil diremehkan, berbuat lagi, lama-lama akan menjadi besar. Ya. Karena meremehkan dosa. Nah ini yang harus kita perhatikan. Itu ya. Yang penting kalian ada usaha ya, walaupun ya Allah kok nggak lengket-lengket, Allah ngeliat usaha kalian. Ya Allah kok nggak lengket-lengket, Allah ngeliat usaha kalian. Oke, nggak masalah. Lengket di kepala kita ya kan, ya berarti banyak doa. Ataupun kalau kata syair Imam Syafi'i ya, syaqautu ila waqi'in su'ahibdin farsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhdali asi. Itu kalau ikismu ilam itu biasanya kakak kelas kita ya, baca itu kalau lagi ilan di pondok tuh ya, syaqautu ila waqi'in itu suka diulang-ulang tuh. Imam Syafi'i aja yang notabene beliau itu orang soleh, orang alim, ketika awal belajar dengan gurunya Imam Waqi, syaqautu ila waqi'in, saya melapor pada guru namanya Waqi, su'ahibdzin, yaitu tentang susahnya menghafal atau belajar.
Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menasihatkan kepada saya litarkil ma'asi apa? Meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna ilma nurun. Ya. Guruku menyampaikan lagi berwasiat pada saya sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Jadi kalau kalian menghafalnya susah, bukan merasa berat, aduh kok gak nyangkut-nyangkut, coba introspeksi. Bisa jadi saya sering bermaksiat pada Allah. Bisa jadi saya sering melawan guru. Bisa jadi saya sering melanggar aturan pondok. Bisa jadi saya melanggar perintah Allah. Bisa jadi introspeksi. Maka ketika saya imam lupa itu saya introspeksi, Allah, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa ya Allah. Di luar sana banyak maksiat ya Allah. Saya introspeksi. Ya sedih ketika imam Allahu Akbar tahu-tahu lupa, blank gitu. Padahal saya udah nyiapin gitu sebelum sholat, blank gitu aja lupa. Sedih ya Allah, astagfirullahaladzim, banyak maksiat saya. Astagfirullahaladzim, banyak lalai sama Allah. Ya, karena rahmat Allah. Wala taqnatu rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Surah apa itu? Surah Az-Zumar, betul. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya. Jadi ketika kita berdosa, kita tahu itu kita berbuat dosa, istighfar. Ya. Yang hafal hadis ikuti ittaqillah haitsu ma kunta wa atfis sayyi'atal hasanatan huwa khaliqin nas bil khulqin hasanin. Ya. Bertakwalah Allah bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa'at bisayyatul hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Artinya apa? Ketika kita merasa berbuat dosa, istighfar. Ketika kita merasa berbuat maksiat, istighfar. Tamhuha, pasti Allah akan mengampuni, menghapusnya. Wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin. Tamhuha, pasti Allah akan mengampuni, menghapusnya. Wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin. Dan itu ya. Kita bahas materi tauhid ini, makna syahadatain, makna kalimat dua syahadat, wa ma waqa'a fihima, dan apa yang terkandung di dalam dua syahadat tersebut, minal khoto'i, dari kesalahan atau kekeliruan dalam komitmen dalam bersyahadat. Nanti ada yang membatalkan syahadat, nawaqidul syahadatain, nawaqidul Islam. Di pondok pelajaran saja nih, masih pelajarin ya? Ini zaman saya awal-awal nih belajar gini nih, awal baru pelajarin ya. Wa arkanuha, dan rukun-rukunnya, ya rukun-rukun dua syahadat tersebut, arkanuhuma wa syurutuhuma, dan syarat-syarat tadi kedua syahadat tadi, wa muqtadahuma, dan urgensinya, kepentingannya, wa nawaqiduhuma, dan apa? Nawaqid itu yang membatalkan syahadat. Mana syahadatin? Berarti kalau syahadatain itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini jelas. Tidak diterima amal seseorang kalau belum bersyahadat. Ya. Sebaik apapun orang berbuat kebaikan tapi tidak bersyahadat, fakanat haba'an mumbatsa, seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi syarat diterimanya amal soleh apa? Syahadat, iman. Ya. Pamannya Nabi siapa? Abu Thalib. Ya, benar ya? Abu Thalib. Dia baik gak dengan Nabi? Baik. Membantu perjuangan Nabi gak? Tapi dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat gak selama hidupnya? Kebaikannya sia-sia. Setiap Nabi mengajarkan tauhid, mengenalkan Allah, mengesahkan Allah. Misalnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, ketika ingin masuk agama yang dibawa oleh para Nabi, maka dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Musa Rasulullah, wa asyhadu anna Isa Rasulullah, wa asyhadu anna Harun Rasulullah, Yusuf Rasulullah. Mengakui Nabi-Nabi sebagai utusan Allah. Jadi kalau belum mengakui Allah dan Nabi sebagai utusannya, belum diterima keimanannya. Ya. Makanya kenapa Abu Lahab dan Abu Thalib itu
enggan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena mereka tahu konsekuensinya ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, selain harus taat pada Tuhan pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala, dan harus taat pada siapa? Pada siapa? Siapa? Umat Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad ini dianggap keponakannya, ya kan? Nabi Muhammad itu sama Abu Lahab sebagai apa? Abu Lahab itu apanya Nabi Muhammad? Paman. Ya. Ya kayak saya sama neneknya Jikro sama ibunya siapa? Faiz. Itu bibi saya dua-duanya. Saya keponakannya. Masa sih saya ngikutin keponakan? Contoh gitu ya. Ketika saya mengakui agamanya Jikro gitu kan. Agamanya misalnya saya keponakan gitu kan. Masa sih saya taat sama keponakan? Dia kan keponakan saya. Seperti itu gengsinya ya. Mereka tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya, tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya, ketika peristiwa Raja Abraha menyerang Ka'bah, ya kan? Itu kan yang menghadapi siapa? Abdul Muthalib. Dia bilang, silakan kalian menyerang Ka'bah karena saya yakin Tuhan yang menjaga Ka'bahnya akan melindungi. Dia yakin akan ada yang melindungi siapa? Allah. Masih meyakini. Tapi ketika Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, mereka enggan mengucapkan 2 kalimat syahadat karena apa? Harus taat sama yang diutus Nabi Muhammad. Dan Abu Lahab gengsi dong. Ngapain? Saya ikut keponakan. Gengsi. Iya, itu ya. Jikru ponakan saya. Jikru orang baik, orang benar. Saya diajak. Ngapain saya ngikutin Jikru? Orang dia ponakan saya. Harusnya dia ngikutin gua. Istilahnya gitu. Itu diantaranya ya. Jadi ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita wajib taat sama Allah dan wajib taat sama utusannya, yaitu para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bahas, kita sorokan nih ya. Mudah-mudahan saya masih ingat ya, tolong dikoreksi nih yang masih anget-anget ya. Makna syahadat. Makna syahadat. Allah ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Al-i'tiqadu. Mana maman i'tiqad? Keyakinan. Ya, asal katanya akidah itu asal kata i'tiqad itu ada samaan muradifnya dengan akidah. Al-i'tiqad. Keyakinan. Wal iqrar. Apa ikrar tuh? Risalatul qarar. Apa? Keputusan. Takrir, ikrar, ketetapan. Ya kalau udah isu ilam akrau lakum risalatul qarar. Ya ini kembali ya. Risalatul qarar kalau di Masjid Jami itu udah ada gedung. Siapa nih panggil nih? Biasanya itu disuruh pulang gitu. Ya, diumumkan di masjid. Annahu sesungguhnya ya hu itu kembali pada Allah. La yastahiqul ibadah, tidak ada ibadah sekalipun ya itu asa itu mempunyai ya atau tidak boleh beribadah dengan apapun illallah kecuali pada Allah. Waltizamu dzalik, iltizam, komitmen ya. Iltizam. Wal amalu bihi, dan beramal kepadanya. Para santri yang Allah muliakan, hukum ibadah itu asalnya adalah haram. Ya, haram. Siapa yang tahu makna ibadah yang sesungguhnya? Ibadah itu asal katanya abada ya'budu. Apa? Hamba, budak. Ya, budak. Yang namanya budak itu mohon maaf ya, beda sama khadimat atau pramubakti yang bahasa kerennya. Apa pramubakti itu? Cleaning service, mohon maaf ya. OB itu bahasa yang lainnya. Kalau bahasa kerennya pramubakti ya, atau khadimat bahasa keren Islamnya ya. Yang namanya khadimat itu dibayar. Ya.
Tapi yang namanya khadimat itu dibayar, ya. Tapi yang namanya budak ikut saya nggak bayar, dikasih makan saya tanpa akad nikah. Ya, karena Nabi itu pernah dihadiahi satu budak namanya Maria Al-Qibtiyah dari Mesir itu. Dari beliau tuh punya anak namanya Ibrahim, meninggal tapi ketika peristiwa gerhana matahari. Salat kusuf itu ada di Fikih Bulughul Maram kalau nggak salah ya. Tentang salat kusuf itu di antara asbabul wurudnya. Ya. Jadi asal kata ibadah itu haram. Kalau dalam usul fikih yang mabadi aulia, tolong dikoreksi. Al aslu fil ibadah haram illa maj'ad dalil. Masih ada nggak kalau al aslu fil ibadah haram illa maj'ad dalil itu dalam usul fikih mabadi aulia. Benar ya? Asal ibadah itu apa? Haram illa maj'ad dalil, kecuali ada dalil. Kamu menyembah apapun kalau nggak ada dalilnya boleh nggak? Nggak boleh. Kamu sholat ada dalil ya? Ada. Ya. Dalil sholat ini loh, itu langsung Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha, ya. Di langit ketujuh yang nggak tahu batasnya sampai seperti apa. Ya. Dan itu ibadah sholat itu ketetapan yang sudah sifatnya taufikiyah. Apa taufikiyah itu? Taufikiyah apa sifatnya? Apa maknanya? Suatu yang sudah baku, sabit, subut. Ya. Kalau dalam belajar sorab itu ya, saya ingat dari kawan saya itu Ustaz Khairul Fatah ya. Fi'il yang subut itu sabit itu apa? Fi'il madhi. Zahaba nggak bisa zahabi zahabu. Dia sifatnya apa? Mabni. Ya. Benar ya saya, Ustaz ya? Saya koreksi ini awal salah ini deh. Ya. Fi'il madhi sifatnya apa? Mabni atau mu'rab? Mabni. Makanya dia fi'il subut atau sabit apa? La yataghayyar, tidak berubah walaupun dipengaruhi apapun. Ya. Min dhahaba, nggak mungkin min dhahabi, ya kan? Tapi kalau fi'il mudhari yataghayyar. Ya, yataghayyar ayat taqaddama harfun nasab, ya. Harfun jazam itu kan annam yang idan kayan pa'a kayak pula idan akala annam yang idan kayan pa'a kayak pula idan akala annam yang idan kayan pa'a kayak pula idan akala. Diajarin oleh badal itu badal yang apa? Yang golat. Golat itu apa? Badal. Ja'a Muhammadun farsahu. Benar gak ya? Tolong dikoreksi. Muhammad datang, tapi datang siapa? Farsahu, udahnya. Benar saja. Di jilid ketiga kalau nggak salah. Ada badal golat, badi mingkul, badal nisab gitu dan sebagainya. Ya. Nah itu ya harus kita perhatikan para santri yang Allah muliakan. Ya. Ibadah asli ibadah itu haram illa maj'ad dalil, kecuali datang dalil. Ya. Dalil salat 5 waktu 17 rakaat. Boleh nggak maghrib itu ditambah 4 rakaat? Nggak boleh. Kan bagus. Tambah 4 rakaat. Nggak boleh. Sifatnya taufikiyah. Jadi kalau ada yang ngomong ini salat boleh nggak ditambah misalnya subuh jadi 3 rakaat supaya kita lebih taat sama Allah? Nggak boleh. Sifatnya taufikiyah itu ibadah. Sama dengan halnya akidah. Ini tauhid. Tauhid juga sama. Tauhid itu harus dengan dalil yang sahih, nas yang sahih. Begitu pula dengan Al-Quran, dengan riwayat yang sahih, dengan jalur yang sahih, ya, dengan jalur sanad yang sahih. Ya. Lanjut. Fala ilaha, la ilaha itu lamun nafi yang meniadakan. La ilaha maka dia mansub saja, mansub. La ilaha, la kitaba, la nafara ilaha, la kitaba, la nafara fil masjid. Murid di dia
maka mansub ya. Fala ilaha, tidak ada Tuhan. Nafa istihaq min siwal. Nafa itu menafikan, meniadakan. Listihqal. Jadi kalau dikoreksi lagi, kalau misalnya hamzah itu bertemu huruf yang rubai ya mazid, maka dinakalkan, hamzahnya dicepetin. Nah, misalnya minal istima ya, bukan minal istima, benar saja. Minal istima kalau yang lebih ke fi'il rubai itu biasanya atau mazid. Tapi kalau misalnya dia mujarrad al-i'lan itu dijelaskan. Apa? Imla gitu. Tapi kalau misalnya al-istimal dicepetin al-istimal. Ya, mudah-mudahan masih ingat nih pelajaran dulu udah puluhan tahun ini. Tolong dikoreksi ya. Al-istima. Jadi bukan al-istima kalau misalnya dalam kaidah nahwunya ya. Ini dibaca nafal istihqaqi. Ya. Istihqaq itu masdar dari istihaqqa yastahiqqu. Nah, nanti di dalamnya lagi sama guru-guru kantor ya. Itu istihqaq itu masdar yang ada, nanti ada masdar yang memang ya taghayyar min mufradi yang berubah dari bentuk asalnya, ada masdar yang memang sifatnya subut ya. Misalnya kayak fa'ala yuf'ilu taf'ilan wa taqala wa tifalan wa mufa'alan fa'ilat fa'il itu ya sifatnya subut itu. Terus zakar yulaka tadhkira wa tidqaran qatal yuqatilu qatalatan wa muqatalan wa qitalan ya udah masih ingat ya. Itu disiapkan subutnya. Tapi kalau ada masdar itu yang sifatnya itu taghayyar, seperti apa? Kata bayak tubuh kitabatan. Dia itu harus dihafal. Biasa dalam kondisi mujarrad ya. Sona yasna'u sina'atan. Ya. Mana yamna'u man'an. Apalagi akal yakulu aklan. Nah, itu sifatnya yang harus dihafal itu. Seperti kita belajar namanya mufrad ya. Jamak taksir ya. Benar ya? Jamak taksir itu harus dihafal. Kalau nggak dihafal nggak bisa. Tapi kalau jamak muannas salim, mudzakkar salim itu mengikuti mim pada wazan. Tolong diingat kembali ya. Min siwallah. Nah, siwa ini isim ghair munsharif. Kecuali Allah Subhanahu wa taala ibadah, untuk diibadahi. Nah, ibadah ini masdar dari abadah ya'budu ibadah. Kainan itu asal kata kana yakunu ya. Kainan itu artinya apa? Allah itu yang memang yang pasti yang harus diibadahi, yang pasti yang harus disembah. Tidak boleh tidak. Pasti itu. Dulu kalau di Gontor mah cuma dibaca doang ke guru kita ya. Enggak dijelasin. Ya. Saya pahamnya baru sekarang ini baru oh iya maknanya seperti ini gitu. Dulu mah waktu mondok apa sih ini pelajaran enggak jelas. Mohon maaf ya. Ternyata 15 tahun setelah itu baru paham oh iya maknanya seperti ini. Itsbat. Nah, itsbatul istihqaqillah. Sifatnya subut, tetap, pasti. Istihqaqillah. Segala penyembahan, segala sesembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahda. Ya, yang esa. Wa ma'na hadhil kalimati. Dan makna dari kalimat ini ijmalan. Apa makna ijmal? Secara global. Ijmal global atau perinci saja? Umum ya. Kalau tafsil perinci ya, tafsilan wa ijmalan. La ma'buda, tidak ada yang disembah bihaqqin illallah, dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa juzu taqdiru. Artinya gini, segala kekuasaan itu pasti milik Allah. Kekuasaan yang ada dalam diri manusia sifatnya terbatas. Sifatnya fana, sifatnya sementara. Tapi kekuasaan yang ada dalam diri Allah, yang ada pada zat Allah pasti itu. Pasti kekal, pasti nggak akan pernah pudar. Ini makna syahadat la ilaha illallah. Ya, ini jelas. Kalau orang-orang Quraisy, ya, orang-orang jahiliyah, kalau mereka yakin pada Allah, tapi mereka itu menyembah Allah liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apa? Yaitu dengan perantara
Mereka dibilang tidak percaya pada Allah, nggak mau mereka. Tapi mereka itu menyembah Allah melalui perantara berhala. Karena berhala yang mereka sembah itu menurut mereka adalah orang-orang yang soleh, sehingga ketika mereka menyembah berhala tersebut mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh sebelum ada kesyirikan tuh nggak ada namanya penyimpangan dalam segi akidah. Ya. Nggak ada. Nah, ketika zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh yang dalam surah Nuh ya, coba yang hafal, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa yauqa wa nasra. Nah, Yaghut, Ya'uq, Nasr itu orang-orang soleh pengikut Nabi Idris alaihissalam. Ya, ketika sudah lama belum ada nabi yang diutus, dibisikin oleh setan. Tuh orang soleh pajang fotonya. Ya makanya kalian jangan majang foto saya nggak mau jelek gitu. Ya dalam artian gini ya, beda kalau misalnya dalam institusi pendidikan ya, misalnya ini ada, kalau di kantor itu kan ada foto Trimurti itu beda. Ya memang untuk mengenang jasa mereka ya. Bukannya nggak boleh, silakan. Tapi khawatir gini, setan masuk itu akan menjadi ambigu nanti. Ya. Awal dari situ tuh. Oh, udah digambar, ada foto-fotonya, ada lukisannya. Coba dibuat patung, ya. Nanti supaya mengingat kembali. Akhirnya apa? Mereka terlena, mereka terbuai, patung itu disembah. Akhirnya apa? Mereka terlena, mereka terbuai, patung itu disembah. Syahadat tauhid. Ya kayak misalnya mohon maaf. Saya na'budu, menyembah Allah. Nasta'innya kepada dukun. Saya na'budu kepada Allah. Nasta'innya kepada cincin. Saya na'budu kepada Allah. Nasta'innya kepada ramalan bintang. Ini yang nggak boleh. Ketika kita meyakini itu sama saja, mohon maaf, seperti sifatnya orang-orang jahiliyah. Ya. Ma na'budu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami itu menyembah Allah itu ya. Kami itu menyembah Allah tapi perantaranya patung. Kami menyembah Allah tapi saya masih percaya kata-kata ahli nuju. Ini yang mana sedikit ya saja. Pada sakit. Ya. Mereka menyembah Allah tapi ya kalau nggak tahu ya sekarang nih masih nggak zamannya zodiak ya, Scorpion, Gemini. Kalau zaman saya masih ada tuh, masih suka ditampilin di koran-koran tuh ya. Dulu saya suka tuh koran bola namanya tuh, suka ada tuh. Nah, kita percaya dengan ramalan tersebut. Oh kalau misalnya Gemini itu minggu ini lagi sedang galau, nah, sebagai itu kita percaya. Berarti kata nasta'innya kepada syahadat tauhidnya belum beres, harus dibenahi. Sedikit lagi. Di anna hadza khilaful waqi fal ma'budat ghairallah mawjudah katsira. Nah, karena di antara kebiasaan atau khilaf itu apa? Kelalaian ya. Yukhalifun nizam. Ya, lalai. Sembahan-sembahan yang ada di sekitar kita itu banyak sekali, maujudatun katsiratun, banyak sekali. Tadi termasuk begini, saya peruqyah, ya. Keluarga kalian saya ruqyah, terus kalian meyakini peruqyah itu yang menyembuhkan, sama. Na'budullah wa nasta'in kepada siapa? Peruqyah. Salah. Makanya saya sering mengingatkan kepada pasien yang saya ruqyah, saya ini hanya wasilah. Jangan sampai ada khilaf tuh, ada kekeliruan. Saya ini perantara. Al-Quran ini wasilah, tetap yang menyembuhkan. Ya, tadi barusan saya ngeruqyah ya. Saya selalu bilang begitu kepada pasien. Saya ini perantara. Saya nggak menjamin kesembuhan. Kalau ketika saya ruqyah itu sembuh bukan karena saya, karena izin Allah. Kalau kita ketergantungan pada peruqyah, khawatir tadi syahadat tauhid kita
syahadat kita batal. Nanti ini ada bab yang namanya nawaqidul syahadat dan syahadat. Nawaqidul syahadat ini yang membatalkan 2 kalimat syahadat. Ya. Ini kan pelajaran ini maksudnya gini. Ini enggak ini ya artinya enggak kayak dulu di pondok itu memang diujikan ya. Kalau ini ya saya ingin memberikan pemahaman secara ad-daqiq ya. Amir secara mendalam ya. Fahmun amiq ya supaya kita lebih memahami akidah kita. Sama halnya ketika kalian ke dokter. Ya. Berobat ke dokter. Alhamdulillah sembuh, terima kasih ya dokter telah menyembuhkan saya. Hati-hati. Kita batal syahadatnya. Kenapa? Iya. Di surat Asy-Syu'ara juz 19 wa idza maritu fa huwa yash walladzi at'ama ayyakul khati'ati min rabbiha bihukmi wa idza mat wa walladzi yuhyi wa yuhyin. Ya, apabila saya sakit Allah yang menyembuhkan. Oke lah kalau misalnya kalian jalan ke dokter. Yang paling konkret, kalian minum obat lagi mencret contoh misalnya, ya, buang-buang air. Ya. Tahu-tahu minum obat N100 kali 5 gitu kan, bluk gitu kan. Mampet. Ya. Mampet apa ini? Keliaran. Ya contoh gitu kan. Langsung wah, ini obatnya mujarab nih. Obatnya manjur nih. Wah, tanpa menyebutkan Allah, hati-hati. Syahadat tauhid kita rusak. Nah, nanti ada syahadat Rasul lagi, misalnya kita tidak mengakui sunnah Rasul, mengolok-olok sunnah Rasul itu termasuk nanti syahadat tauhid. Entah kapan kita akan bahas. Ya, masih ada 3 kali pertemuan lagi. Besok kita bahas, insya Allah tafsir ya. Jadi selang-seling. Ya. Na'budunya kepada Allah, nasta'inu juga kepada siapa? Nasta'innya kepada siapa? Allah juga. Jangan sampai ketukar. Na'budunya kita kepada selain Allah, nasta'innya kepada selain Allah, salah juga. Na'budullah wa nasta'inullah. Kami menyembah Allah dan kami minta tolong pada Allah. Ini harus serasi, harus pas. Ya. Sama ketika kalian mau ujian itu kan kalau apa ya? Ada ritual gitu kan. Ini pensilnya dimandi kembangin, pulpennya dimandi kembangin supaya apa? Wah, harusnya lancar, jawabannya cemerlang. Jangan syirik gitu. Apa yang kalian lakukan? Salat tahajud. Apa yang kalian lakukan salat tahajud? Ketika salat ada antara 2 azan dan qomat, doa di situ. Ya kalau memang salat tahajud sering terlewat ya. Makanya saya dulu suka cerewet ya ketika setelah azan, kalaupun nggak doa diam aja, atau zikir atau istighfar. Ad-du'a bainal adzan la yuraddu. Doa antara azan dan iqamah, doa bainal adzan wa iqamah la yuraddu. Doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Ya mungkin kalian tahajudnya masih ngantuk-ngantuk gitu kan, karena memang lelah. Ya ini saya rasakan sendiri ya, lelah gitu kan. Mana momen doa yang memang Allah istajabah, Allah kabulkan, yaitu apa? Pada momen antara azan dan iqamah. Dan inilah materi tauhid yang saya sampaikan ya. Lebih kepada pemahaman secara mendalam saja. Kalau untuk ingin menguasai materi ini ya memang kalian harus belajar bahasa Arab yang intens itu kan. Ya, kalau ini hanya secara global saja. Kalaupun misalnya ada tuntutan Ustaz, bahasa Arabnya harus dikuasai dengan matang, ya udah jangan pondok tahfiz. Ya, Gontor, Tebu Ireng, Langitan. Boleh. Ya, betul. Dalil, betul. Ibadah itu mencakup kita sama Allah, Ya. sholat, misalkan zakat dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ibadah itu
Ya kalau ya, karena kan masih ada iblis setan yang bercokol gitu kan. Karena tujuan utama setan iblis itu menjadikan manusia itu syirik dan kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Memang asal ibadah itu haram hukumnya awalnya. Ya. Ibadah itu kan menyembah ya. Tapi kalau ada dalilnya yang menyatakan, misalnya sholat karena ada dalilnya jadi tidak haram lagi karena ada dalilnya. Itu di luar, mohon maaf ya, perkara yang saya nggak bahas di sini, perkara yang ini sangat sensitif masyarakat, masalah bid'ah gitu kan. Ya, ini saya nggak bahas ya. Itu karena punya pemahaman masing-masing. Karena bagi satu kelompok yang lain ya, kalau ibadah yang tidak sesuai dengan anjuran Rasul bid'ah dan itu tertolak, itu silakan saja. Ya, itu pendapat masing-masing. Tapi yang dimaksud sini adalah ibadah yang menyangkut kepada tauhid ya, pada keesaan Allah atau penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang jelas kalau kita ibadah kepada selain Allah, menyembah patung dan menyembah berhala, itu hukumnya jelas haram, syirik. Ya. Kok sampai sekarang masih tetap ada? Ya ada. Karena apa? Kesyirikan itu nggak pernah hilang dari muka bumi ini karena masih ada setan, iblis yang masih bercokol, dan itu kan komitmen iblis ya. Ini pernah kita bahas pekan lalu kalau nggak salah. Ya, komitmen iblis ketika dikeluarkan dari surga disebabkan oleh Nabi Adam alaihissalam, menurut dia ya kan. Akhirnya dia bersumpah pada Allah Subhanahu wa taala, menggoda manusia sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Saya lupa ayat berapa di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah nanti diingat ayat berapanya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ada kalimat la tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang pernah saya baca tafsirnya dan saya pernah bahas ini di salah satu taklim ya, majelis taklim. Menurut penafsiran Ibnu Katsir yang saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu, tattabi'u syaitan itu ada berapa khutwah. Khutwah itu katanya apa? Khutwah ya, itu artinya apa? Langkah. Kalau khutwah jamak ya, jamak dari khutwah ya, langkah-langkah. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada kalau nggak salah 6 langkah setan ini yang dideklarasikan oleh mereka. Yang pertama, mereka tuh mengajak manusia kepada kesyirikan. Itu tugas utama mereka. Kenapa? Kalau kita syirik pada Allah dan belum bertobat sampai mati, dia akan menjadi penghuni neraka jahanam abadan. Yang kedua itu ya, ini saya nggak mau bahas di sini. Ya, itu mengerjakan amalan yang tidak dicontoh Nabi. Ya, tapi ini kan sifatnya sensitif ya di masyarakat ya. Itu saya nggak dimanapun hal ini saya nggak akan bahas. Kenapa? Karena pasti akan ada persinggungan-persinggungan. Itu masing-masing ada pendapatnya. Yang ketiga, kepada dosa besar. Ya. Yang keempat, kepada dosa-dosa kecil. Yang kelima, angan-angan, al-muna, tamani. Ya, kalau dalam Nawawi itu ada ya tamani ya, roja ya. Kalimat laita. Ya benar ya, laita. Tamani. Apa? Laula laita itu kan. Terus yang terakhir apa? Setan itu untuk menjauh kita dari majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada rasa malas untuk menghafal Quran, rasa malas untuk hadir ke majlis ilmu itu jelas setan itu. Makanya saya berusaha dalam sepekan itu harus datang ke majlis ilmu, harus minimal sepekan itu. Minimal sekali. Ya. Kenapa? Buat ngecas saya juga. Jangan sampai saya ngisi terus tapi nggak diisi-isi. Gitu. Ya, jadi yang namanya kesyirikan pasti akan ada. Bahkan nanti ketika hari kiamat, umat Islam itu nggak merasakan hari kiamat. Yang merasakan hari kiamat adalah orang-orang fasik dan orang-orang syirik di muka bumi ini. Jadi sebelum terjadi hari kiamat, ketika ada alamatul kubro, ya, tanda-tanda besar itu, jadi antaranya sebelum terjadi kiamat, umat Islam itu kan yang soleh, yang hatinya tidak ada sifat nifaq, itu akan ada angin segar, angin sepoi dari Yaman yang melewati ketiak setiap umat Islam dan pada waktu mereka mati serentak. Dan yang tinggal di muka bumi ini adalah orang-orang kafir, orang syirik, orang fasik. Itu aja ya saja ya. Izin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad. Saya ingin bertanya, kan tadi katanya ini ya menambah rokat
kayak subuh jadi 4 rakaat, maghrib jadi 6 rakaat. Ya. Itu misalkan gini kan, di sini mungkin kita sholat ini subuh, terus saya juga sholat subuh baru datang, terus saya ngajak murid sholat subuh, maaf, itu boleh nggak kan si murid jadi nyok, itu boleh nggak kan si murid jadi nyok. Sifatnya sunnah. Ya, karena ada suatu yang alasan tertentu ya. Tapi kalau misalnya kita 4 rakaat tambah lagi 4 rakaat tanpa ada uzur, itu yang haram hukumnya. Dan ini ada di kitab Bidatul Mujtahid kalau nggak salah ya. Itu dibahas tuh. Dibahas. Jadi boleh saja. Tapi kalaupun munib menolak nggak apa-apa, itu hak dia. Itu hak dia. Kalaupun menolak gitu kan. Karena dia udah melaksanakan kewajiban. Tapi kalau mau itu sifatnya sunnah. Dia dapat pahala sunnahnya. Bukan berarti menambah ya. Kecuali kalau nggak ada alasan tertentu. Tahu-tahu 4 rakaat saya ingin lebih takwa sama Allah, nambah lagi 4 lagi 2 rakaat saya ingin takwa sama Allah, nambah lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat, itu ya nggak boleh. Tapi itu aja ya. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Walaupun masih banyak kekurangan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan saya pribadi al-fakir. Aku lu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan satu. Ya, assalamualaikum. Enggak.